Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan menceritakan kisah Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pendeta Yahudi, yang kemudian pendeta-pendeta tersebut dipermalukan oleh Sayyidina Ali karena kecerdasannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak terus video kali ini. Siapa yang tak kenal sosok Sayyidina Ali, terlebih umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai menjadi khalifah terakhir dari kalangan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai sahabat yang paling cerdas. Bahkan Rasulullah SAW mengakuinya seperti sabda beliau, "Aku adalah pintunya ilmu, dan Ali adalah kuncinya." Suatu ketika, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, datang seorang pendeta Yahudi yang ingin bertanya beberapa hal kepada Umar bin Khattab. "Hai Khalifah Umar, Anda pemegang kekuasaan setelah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mengerti bahwa Islam adalah agama yang benar dan Muhammad adalah benar-benar seorang nabi," kata pendeta Yahudi tersebut. Khalifah Umar pun menjawab, "Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." Kemudian, pendeta Yahudi itu pun mengatakan, "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci, yang mengancing langit, apakah itu? Lalu terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Kemudian tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Dan jelaskan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi, tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya," tanya pendeta tersebut. Mendengar pertanyaan yang begitu rumit, Khalifah Umar bin Khattab pun menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, kemudian berkata, "Bagiku, jika menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, maka itu bukan sesuatu yang memalukan." Pendeta yang mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu lantas kegirangan, dan berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi, Islam itu agama yang batil," kata pendeta itu. Kemudian Khalifah Umar meminta Salman Al-Farisi yang saat itu bersamanya untuk memanggil Sayyidina Ali. Lalu Salman Al-Farisi bergegas menuju rumahnya Sayyidina Ali. Sesampainya di rumah Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi tanpa basa-basi langsung berseru, "Ya Abul Hasan, selamatkan agama Islam," seru Salman kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali pun bertanya, "Ada apa wahai Salman Al-Farisi?" Kemudian Salman menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada sahabatnya Umar bin Khattab. Mendengar penjelasan Salman, Sayyidina Ali pun bergegas untuk mendatangi Sayyidina Umar. Sampai di kediaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun langsung dipeluk olehnya dan berkata, "Ya Abul Hasan, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil," ujar Sayyidina Umar. Sayyidina Ali bin Abu Thalib memang anugerah Allah. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa beliau merupakan setengah dari ilmu yang ada. Setelah berhadapan dengan para pendeta Yahudi itu, Sayyidina Ali berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah telah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Akhirnya pendeta itu menanyakan hal yang tadi ditanyakan kepada Sayyidina Umar. Sebelum bertanya, Sayyidina Ali memberikan tawaran. Jika dirinya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka pendeta Yahudi itu harus bersyahadat. Akhirnya para pendeta Yahudi itu bertanya, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab dengan mudah. Anak kunci itu adalah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Orang Yahudi itu terdiam sejenak sambil bertatap-tatapan.
Kemudian berkata, orang ini benar juga. Kemudian orang Yahudi itu melanjutkan pertanyaannya, terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya, tanya pendeta Yahudi itu lagi. Kuburan itu ialah ikan paus yang menelan Nabi Yunus, jawab Sayyidina Ali. Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi 7 samudra. Mendengar jawaban Sayyidina Ali, pendeta Yahudi itu semakin takjub dengan kecerdasan Sayyidina Ali. Kemudian pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya kembali. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Ali menjawab, makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman. Semut itu pernah berkata kepada kaumnya, "Hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar," jawab Sayyidina Ali. Mendengar jawaban Sayyidina Ali, para pendeta Yahudi itu tetap melanjutkan pertanyaannya. Beritahu kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi. Tapi tidak satupun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Sayyidina Ali menjawabnya dengan mudah. 5 makhluk itu adalah 1. Adam, 2. Hawa, 3. Unta Nabi Soleh, 4. Domba Nabi Ibrahim, dan yang kelima adalah tongkat Nabi Musa, yang menjelma menjadi ular. Mendengar jawaban-jawaban yang diberikan Sayyidina Ali, pendeta Yahudi itu pun melunaskan perjanjiannya di awal, yang akan bersyahadat. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, ujar pendeta Yahudi itu. Mendengar Sayyidina Ali menjawab pertanyaan pendeta Yahudi tersebut dengan mudah, semua yang hadir pada saat itu, kagum dan bersyukur kepada Allah, karena kecerdasan Sayyidina Ali. Demikianlah kisah singkat tentang Sayyidina Ali yang menjawab pertanyaan pendeta-pendeta Yahudi itu dengan mudah. Sehingga pendeta-pendeta Yahudi tersebut masuk agama Islam dan mengakui kecerdasan Sayyidina Ali. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.